Oke, buat teman-teman mahasiswa yang mau template PPT untuk seminar hasil penelitian, saya akan berikan template PPT ini secara gratis buat kalian. Dengan catatan kalian harus nonton video ini sampai tuntas. Kemudian jangan lupa like, komen, share, dan yang terpenting subscribe. Kalian komen, nanti saya balas. Bagi yang mau mendapatkan template PPT ini, nanti saya kirimkan format PowerPoint-nya sehingga kalian bisa edit atau bisa sesuaikan dengan materi seminar hasil penelitiannya, teman-teman. Oke, kita bahas mulai dari pertama. Apa yang harus dimuat ketika teman-teman seminar hasil penelitian? Apa yang harus dimuat di PowerPoint? Karena beberapa kali saya menguji di seminar proposal maupun di seminar hasil, rata-rata isi PowerPoint presentasinya itu tidak efektif. Yang namanya PowerPoint ya poin-poinnya saja yang dimuat, supaya yang ditonjolkan adalah penguasaan teman-teman mahasiswa terhadap proposalnya maupun hasil penelitiannya. Di halaman pertama tentunya ada tulisan seminar hasil penelitian, kemudian ada judulnya, ada program studinya di sebelah sini, fakultas, dan nama kampusnya apa. Kalau mau ditambah logo di atas juga lebih bagus. Yang terpenting juga ada nama presenternya siapa, nama kamu, kemudian NIM-nya ditambahkan juga tidak apa-apa. Nah, kalau mau menambahkan fotonya boleh, atau foto yang berkaitan dengan penelitiannya juga boleh. Yang pasti di halaman pertama tampilannya seperti ini. Kalau sudah, tampilan berikutnya adalah latar belakang masalah atau konteks penelitian. Kalau di kampus saya, kalau pendekatannya kualitatif berarti istilahnya bukan latar belakang tapi konteks penelitian. Nah, di latar belakang ini umumnya teman-teman jelaskan pertama terkait fenomena penelitiannya, masalahnya apa, kemudian riset gapnya apa, penelitian-penelitian terdahulu yang relate dengan penelitian yang teman-teman lakukan seperti apa, referensi, tujuan penelitian, dan argumentasi teman-teman kenapa kemudian judul penelitian yang ingin teman-teman teliti itu penting. Nah, itu yang dijelaskan di sini, tapi diringkas saja. Kalau perlu poin-poinnya saja yang dimuat. Nah, itu yang dimuat di latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu dibuat poin-poin ya. Nanti teman-teman bisa edit sini. Misalnya ada 3 dalam bentuk pertanyaan. Nah, apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan saja. Tergantung berapa jumlah rumusan masalahnya teman-teman. Nah, itu yang dimuat di sini. Nanti teman-teman bisa edit ini. Saya akan kasihkan format PowerPoint-nya ke teman-teman. Yang penting subscribe dulu, like, dan komen. Siapa yang mau akan saya kirimkan melalui WhatsApp atau melalui email. Nanti dituliskan saja. Oke, setelah rumusan masalah tentu adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini tentunya menyesuaikan dengan rumusan masalah yang teman-teman tulis tadi. Jadi kalau misalnya rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuannya ada 2. Misalnya kalau rumusan masalahnya bagaimana implementasi pembelajaran bla bla bla, berarti di tujuannya 1 untuk mengetahui, 2 untuk mengetahui, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Setelah rumusan masalah, tujuan penelitian, di slide berikutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini ada beberapa poin yang harus teman-teman muat. Ditulis secara ringkas saja, poin-poin saja, supaya nanti teman-teman lebih banyak porsinya untuk mendeskripsikan. Misalnya di bagian pertama teori-teori yang relevan. Jadi teman-teman cari teori yang relevan, yang sesuai dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Kemudian muat hasil penelitian sebelumnya, atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Sekurang-kurangnya sih 5 kalau saya biasanya kalau lagi nguji. Dan saran saya untuk menampilkan hasil penelitian sebelumnya ini, teman-teman buatkan dalam bentuk tabel. Misalnya di kolom pertama itu adalah judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian kesamaan dan perbedaan. Nah, supaya dari tabel itu Dewan Penguji bisa memperhatikan di mana sih letak persamaan dan perbedaan, dan di sini kesempatan teman-teman menjelaskan apa sih perbedaan atau nilai kebaruan yang dimiliki oleh penelitian yang teman-teman lakukan. Dan yang ketiga adalah kerangka berpikir. Nah, itu yang dimuat di bagian
tinjauan pustaka. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini saya selalu menyarankan ketika saya menguji mahasiswa dalam seminar proposal maupun dalam ujian seminar hasil penelitian, bahwa metode itu ditulis secara operasional. Karena kebanyakan mahasiswa itu di metode itu lebih banyak mendefinisikan terkait dengan pendekatan yang mereka lakukan. Misalnya di pendekatan kualitatif, mereka banyak mengumpulkan definisi-definisi, banyak referensi yang dimuat. Padahal di sini efektifnya adalah teman-teman jelaskan dalam penelitian ini pendekatan apa yang teman-teman gunakan. Kalau kualitatif, berikan alasan kenapa kemudian dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Dijelaskan. Kemudian subjeknya siapa saja, lokasi penelitian di mana, teknik pengumpulan data, dan sampai pada teknik analisis data juga dimuat di sini. Tapi dibuat poin-poin saja supaya nanti ketika teman-teman presentasi hasil penelitian, ya teman-teman lebih banyak bercerita, lebih banyak menjelaskan. Karena ingat, dosen penguji itu cenderung suka ketika teman-teman lebih banyak menjelaskan ketimbang lebih sering nongol ke PowerPoint-nya. Kalau teman-teman lebih sering melihat ke PowerPoint-nya, maksudnya semua datanya itu ditulis secara lengkap di sini, itu sudah bukan PowerPoint lagi, dan itu menunjukkan bahwa teman-teman sebetulnya tidak menguasai materi presentasinya. Jadi dibuatkan poin-poin seperti ini. Oke, buat teman-teman yang mau PowerPoint ini, template ini saya akan kasih format PPT. Silahkan like, comment, share, dan subscribe supaya saya tahu mana nih yang betul-betul mau dapat templatenya. Setelah itu hasil penelitian. Nah, ingat di hasil penelitian teman-teman itu, di hasil itu hanya display data. Jadi teman-teman display data 1, data 2, data 3, data 4. Nah, di hasil ini bukan tempat untuk berdiskusi, bahkan bukan tempat untuk menyimpulkan. Nah, di bagian hasil itu hanya untuk mendisplay data, boleh berupa transkrip, boleh berupa tabel-tabel, boleh berupa foto, selama itu berkaitan dengan hasil penelitian. Lalu di mana kita mendiskusikan? Nah, tempat mendiskusikannya adalah di bagian pembahasan penelitian. Nah, di pembahasan penelitian ini yang didiskusikan adalah data-data temuannya teman-teman di bagian hasil. Kemudian didiskusikan di pembahasan, ya didiskusikan dengan teori yang teman-teman gunakan, penelitian terdahulu. Nah, di sini tempatnya teman-teman menganalisis sampai kemudian menarik kesimpulan data temuannya di sini. Oke, menemukan hasil dari temuan-temuan penelitian. Di sini kesempatan teman-teman untuk menganalisis dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, sampai terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini sesuai dengan rumusan masalah. Jangan sampai rumusan masalahnya lain, malah kesimpulannya lain. Berarti penelitiannya tidak sesuai, tidak berhasil nantinya. Dan terima kasih. Ya, kurang lebih seperti ini yang perlu teman-teman muat ketika seminar hasil penelitian. Jadi sudah, kalau misalnya PowerPoint-nya sudah seperti ini, poin-poin saja, dan Anda lebih banyak menjelaskan, dan Anda menguasai materinya, ya insya Allah para penguji akan senang, Anda pun akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terakhir, kalau mau template PowerPoint ini, jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe YouTube channel ini, supaya kalau saya buat tutorial-tutorial lainnya yang berkaitan tentang bagaimana penyelesaian studi akhir mahasiswa, kalian kemudian mendapatkan notifikasi dan bisa langsung menayangkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.